Tubuh manusia disusun oleh berbagai sel yang bekerja secara kompleks, sehingga kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas sehari-hari. Nah, dari sekian banyak sel tersebut, pada video kali ini saya akan membahas tentang sel saraf. Sel saraf atau neuron adalah satuan kerja utama dari sistem yang mengantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya stimulus atau rangsangan. Jutaan sel saraf ini membentuk sistem saraf manusia. Struktur dan bagian sel saraf memiliki fungsinya masing-masing. Agar sel saraf atau neuron ini dapat bekerja secara optimal, yang pertama marilah kita bahas satu persatu untuk menerima atau mengantarkan rangsangan dari dan ke badan sel. Kemudian sel saraf punya nukleus dan badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel ini, teman-teman terdapat menemukan sitoplasma, nukleus, dan nukleolus. Menemukan tugas badan sel adalah untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson. Badan sel hanya dimiliki sel saraf tertentu, contohnya seperti di otak dan di ganglion. Kemudian sel saraf juga punya akson. Akson ini adalah serabut ke sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Akson atau yang disebut dengan neuron ini mirip dengan dendrit. Bedanya akson hanya satu buah dan berukuran lebih besar serta lebih panjang. Akson berperan dalam penghantaran impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot dan kelenjar. Pada bergerak sel saraf, aksonnya dibungkus oleh selaput ini yang disebut dengan selaput myelin. Bayangkan saja, akson dan myelin ini seperti kabel listrik. Kemudian di dalam kabel terdapat neofibrin dan pembungkus kabel tersebut kita sebut dengan selaput myelin. Lalu kita bahas selaput myelin atau selubung adalah selaput pembungkus neuron. Selubung myelin tersebut tersusun dari lemak. Selaput ini mempunyai segmen-segmen yang dilakukan. Dan yang kemudian ada nodus Renfier adalah bagian antara dua segmen selubung myelin. Nodus Renfier ini berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Renfier ini mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan dia dinamakan nodus Renfier karena ditemukan oleh Louis Anthony Renfier. Yang terakhir yaitu akson terminal dan juga sinaps. Akson terminal di mana terdapat sinaps adalah bagian akson yang terakhir dan terdapat celah di sana. Celah ini disebut dengan sinaps, merupakan pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Nah, selanjutnya jenis-jenis sel saraf neuron. Sel saraf neuron dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu satu sel saraf sensorik dan sel saraf motorik, dan yang terakhir sel saraf konektor. Sel saraf sensorik adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dan reseptor di tubuh ke sistem saraf pusat. Nah, sel saraf motorik yang merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk mengantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar, sehingga tubuh akan menanggapinya dalam bentuk gerakan atau menghasilkan suatu produksi sekresi. Sel saraf konektor merupakan jenis sel saraf untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau menghubungkan banyak sel saraf lainnya yang terdapat di sistem pusat saraf. Nah, kemudian ada macam-macam jenis sel berdasarkan strukturnya. 1. Sel saraf unipolar, sel saraf bilateral, dan sel saraf multipolar. Sel saraf unipolar adalah neuron atau sel saraf yang mempunyai satu buah akson yang bercabang. Sedangkan sel saraf bipolar adalah neuron yang mempunyai satu akson serta satu dendrit. Kemudian sel saraf multipolar yaitu neuron yang mempunyai satu dendrit dan akson yang bercabang. Yang terakhir, skema gerakan. Jadi gerakan itu ada 2. Yang pertama, gerakan refleks yang tidak dapat dikontrol, dan yang kedua, gerakan sadar yang dapat dikontrol. Gerakan refleks terjadi ketika adanya impuls atau rangsangan. Contohnya, ketika kita memegang api, kemudian rangsangan ini diterima oleh tangan,
Lalu rangsangan ini diteruskan ke sumsum tulang dan diinformasikan ada diolah oleh sumsum tulang. Setelah itu sumsum tulang diberikan informasi kepada tangan untuk menghindar. Sedangkan gerakan refleks berhubungan dengan otot yang dapat dikontrol oleh tubuh. Misalnya ketika ada rangsangan, katakanlah kita ingin mengambil suatu barang impuls dan dikirim ke otak, kemudian otak memberikan respon pada otot sehingga kita dapat mengambil suatu tersebut. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang sistem sel saraf. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.